Bab 2. Perkembangan pemasaran di abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Perusahaan juga memanfaatkan informasi yang tersedia dan merancang program pemasaran yang lebih efisien di seluruh konsumen serta saluran distribusi. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Namun pemasaran tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan banyak tantangan di mana orang pemasaran harus mengambil keputusan, strategi, dan jawaban untuk tantangan ini bergantung pada pasar tempat perusahaan melayani. Karena keputusan pasar konsumen berkaitan dengan produk, pengemasan, dan saluran distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara. Pemasaran dapat dianggap sebagai disiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berubah. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atau investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dan dari menjual produk tersebut. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Ketika anggaran dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda dapat sangat terpengaruh. Lebih sedikit uang untuk dibelanjakan berarti lebih sedikit uang untuk kesalahan dan lebih sedikit uang untuk berkembang ke segmen pasar baru. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak terwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV populer atau film blockbuster. Makmur atau boom times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali ketika meningkatkan pemasaran membawa peningkatan penjualan. Banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Transaksi persaingan. Bagian dari menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda. Kecuali Anda sangat beruntung, bisnis Anda tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Pelanggan mungkin tergoda untuk membeli dari pesaing jika Anda tidak menanggapi perubahan ekonomi ini. Untuk tetap kompetitif, Anda harus meningkatkan eksposur pemasaran Anda dan bahkan menentukan kembali target pasar Anda. Utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. Utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atas mendominasi pasar. Perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pada suatu titik ini, misalnya hampir semua orang menginginkan ponsel lipat. Sekarang karena smartphone mendominasi pasar, produsen ponsel flip dan penjualannya adalah bagian kecil dari industri ini, jika hampir tidak ada. Pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat
beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17.500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran populasi, dan tingkat. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasikan tren konsumen yang luas berikut ini. Yang pertama, preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina. Preferensi merek lokal sangat tinggi dengan 60% untuk Indonesia. Untuk orang Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Yang kedua, dinamika perkotaan. Sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang ada tidak hanya di dua kota terbesar di Jawa, Jakarta dan Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Ketiga, menuju pasar. Infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis, dan toko milik keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Keempat, menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang tersebar dan beragam saat ini. Iklan televisi dan rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi produk konsumen. Persyaratan perlabelan di Indonesia. Eksportir Australia harus berkonsultasi dengan importir dan otoritas lokal mereka secara teratur untuk informasi tentang perubahan. Oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan yang pertama, indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. Kedua, tanggal habis tempo. Ketiga, nama dan alamat lengkap importir. Keempat, jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Kelima, kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan yang pertama, negara asal. Kedua, sifat komposisi obat. Ketiga, kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan produksi, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. Peluang pemasaran di Indonesia. Profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun pada tahun 2020. 76,2% penduduk berusia antara 0 dan 14 tahun. 67,7% berusia antara 15 dan 64 tahun. Dan 6,5% berusia 65 tahun ke atas. Indonesia berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, separuhnya adalah laki-laki dan separuhnya lagi perempuan, 26,4%. Penduduknya adalah perkotaan dan kota utama dalam hal jumlah penduduk adalah Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Perilaku konsumen Indonesia. Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa tahun, yang tercermin dari peningkatan pendapatan termasuk pendapatan yang dapat dibuang, sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan karena banyak konsumen berpenghasilan rendah di Indonesia yang harus bergerak ke segmen berpenghasilan menengah. Kebiasaan belanja dan pilihan produk mereka menjadi semakin canggih. Terima kasih.